Berikutnya, yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha. Apa yang menjadi penyebab keberhasilan berwirausaha? Keberhasilan wirausahawan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kemampuan dan kemauan. Faktor kemampuan plus dan kemauan min. Ada faktor kemampuan min, kemauan plus. Ada lagi yang kemampuan min, kemauan min. Sehingga apa yang terjadi? Sudah tidak mampu, juga males, maka seorang wirausahawan ini akan mengalami kegagalan. Namanya usaha kok malas. Namanya usaha kok tidak terencana, nggak ada kemampuan untuk itu. Ya jelas akan mengalami kegagalan. Misalnya usaha es tebu, bisa saja mencari bahan baku, tidak bisa mendapatkan. Atau menghadapi karyawan, tidak punya kemampuan untuk menjalin hubungan baik, akhirnya nggak ada karyawan. Tidak mungkin akan dilakukan sendirian dengan 10 rombong atau gerobak, itu nggak mungkin. Mesti harus orang lain. Maka kita mesti harus punya kemampuan untuk menjalin hubungan, mencari bahan baku, kemudian tahu akan situasi, tidak malas membaca situasi, tidak malas untuk melakukan terobosan-terobosan. Ini harapannya bahwa seorang wirausaha berhasil mesti harus punya kemampuan dan kemauan. Yang kedua, yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Dalam berwirausaha, harus punya tekad yang kuat. Tetapi di sini ada tekadnya kuat atau plus, tetapi suka bekerjanya keras min. Suka bekerja keras min. Ada lagi yang tekadnya kuat atau plus, tetapi tidak suka bekerja keras. Ada lagi tidak memiliki keduanya, maka yang terjadi usaha itu akan menjadi gagal. Harapannya seorang wirausaha agar tidak mengalami kegagalan dan harus bisa mengalami keberhasilan terus, maka seorang wirausaha itu harus punya tekad yang kuat dan selalu bekerja keras. Yang ketiga, yaitu mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Jadi, misalnya usaha es tebu tadi itu, mesti harus bisa membaca peluang. Di mana es tebu itu harus dijajakan, harus dijual. Oh, ternyata di sekolah-sekolah. Kemampuan sekolah SD atau SMP atau SMA. Setidak-tidaknya SMP dan SMA. Kapan? Minimal saat istirahat siang mesti harus ada di tempat. Harus sudah ada. Harus sudah siap melayani pelanggan. Jadi harus bisa membaca peluang. Bagaimana kalau jualan es tebu pada saat musim hujan? Ya, mestinya caranya akan beda dengan kalau pas musim panas. Misalnya rata-rata penjualan 50 gelas. Kalau musim hujan, mesti kita harus turunkan, tidak 50 gelas. Tapi kalau musim panas, bisa saja kita siapkan sampai misalnya 75 gelas.
Ini mesti harus bisa tahu. Kemudian soal rasa, karena kita mesti harus membaca peluang. Anak SD, sukanya rasa apa? Oh, suka rasa es tebu, rasa stroberi. Boleh. Anak SMP, sama. Oh, SMA. Oh, ternyata es tebu rasa coklat. Nah, jadi akan beda-beda. Selain mengenal peluang yang ada, berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Jadi begitu ada kesempatan, maka kita mesti harus ada di situ. Jadi tidak selalu jualan es tebu itu di sekolahan. Bisa saja kita jualannya itu di saat-saat ada acara-acara tontonan di masyarakat, misalnya pas saat ada pertunjukan wayang, maka kita harus mencoba. Pas 17 Agustus ada karnaval, nah kita keluar. Ya, kita keluar juga, tidak selalu di sekolahan. Kalau misalnya di lingkungan rumah tangga, ada yang butuh, karena misalnya mau yasinan, minumannya dari es tebu, maka kita tawarkan. Nah, itu kemampuan mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Kemudian apa yang menjadi penyebab kegagalan daripada usaha itu? Selain keberhasilan, wirausahawan juga dibayangi oleh potensi kegagalan atau risiko kegagalan yang sebenarnya memberikan banyak pelajaran dibanding kesuksesannya. Menurut Sim Merrill, penyebab kegagalan daripada usaha itu antara lain. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam hal manajerial. Jadi, kalau tidak mampu melakukan manajemen, walaupun itu yang sederhana sekalipun, mulai dari planning, organizing, actuating, controlling, kalau ini tidak punya kemampuan itu, mesti harus hati-hati. Jangan sampai usaha itu dibesar-besarkan. Artinya, kalau es tebu tadi satu rombong, dijadikan 10-20 rombong, harus pinter. Harus pinter dalam memanage. Kalau tidak, jangan dibesarkan. Tapi kalau memang sudah besar sekali, misalnya ada 50 rombong, kita sewa itu seorang manajer. Ya, kita sewa seorang manajer, dan kita tidak perlu pinter dalam manajerial, tetapi kita sudah mampu menyewa manajer. Ownernya tinggal ongkang-ongkang. Ya, akhirnya uang berjalan, uang bekerja untuk kita, bukan kita untuk bekerja mencari uang, tetapi uang sudah bekerja untuk kita. Yang kedua yaitu kurang pengalaman. Jadi kurang berpengalaman sangat-sangat menjadi momok risiko terjadinya kegagalan. Nah, kurang berpengalaman ini memang akan selalu terjadi. Setiap usaha baru, itu berarti pengusaha ini jelas belum berpengalaman, sehingga butuh waktu. Di situ nanti akan terjadi ritme gagal, berhasil, gagal, berhasil. Jadi akan terjadi secara alamiah silih berganti antara gagal dan sukses. Yang pada akhirnya tingkat kegagalannya rendah, tetapi tingkat kesuksesannya tinggi. Sehingga kalau tidak berani maju untuk berwirausaha, maka kita mesti selalu kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini berbahaya. Misalnya saja
usaha es tebu 10 rombong. Mestinya manajemen keuangan ini tidak campur dengan keuangan rumah tangga. Sehingga akan kelihatan yang untuk usaha ini bisa terbaca modal berapa, kembali berapa, sehingga akan ketemu selisih pembelian, penjualan dikurangi pembelian, maka terjadi selisih plus. Selisih plus inilah dikatakan sebagai keuntungan kotor. Keuntungan kotor. Berikutnya yaitu gagal dalam perencanaan. Bisa saja seorang wirausahawan gagal dalam membuat rencana. Karena salah satunya karena belum atau kurangnya pengalaman. Sehingga dalam perencanaannya pun juga tidak sedetail kalau orang yang sudah punya pengalaman. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik gagal dalam perencanaan daripada tidak punya pengalaman sama sekali. Karena untuk menjadi sukses, mesti melalui tahapan gagal. Yang kelima, lokasi kurang memadai. Mesti harus diingat bahwa salah satu contoh tadi jualan es tebu, mestinya itu dekat di lingkungan sekolah, jualnya dekat kuburan, ya jelas tidak ada yang beli, tidak ada yang beli karena di dekat kuburan. Tapi aneh juga, ada yang jualannya itu di dekat kuburan, tetapi malah laris. Karena apa? Situasinya adalah santai. Biasanya yang beli bukan anak sekolah, tetapi orang lewat. Jadi orang lewat yang sedang santai atau rekreasi. Kemudian berikutnya adalah kurang pengawasan peralatan. Peralatan atau sarana yang tidak dirawat, misalnya gilingan es tebu tadi itu mulai buka, dipakai, kemudian tutup, ini tidak dipelihara, tidak dirawat, maka yang terjadi cepat rusak. Sehingga butuh pengawasan atau pemeliharaan. Yang ketujuh yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Memang ada orang yang berusaha dan akhirnya tidak sungguh-sungguh. Ini biasanya bukan karena minatnya itu, mungkin dipaksa-paksa. Ada orang yang usaha itu tidak sungguh-sungguh karena dipaksa sama orang tuanya, dipaksa oleh suami atau istrinya, dipaksa oleh pacarnya, dipaksa oleh siapapun, sehingga akhirnya yang namanya usaha itu akan mengalami kegagalan. Termasuk usaha yang Anda rintis sekarang ini adalah usaha untuk memperoleh ijazah. Karena waktu masuknya kuliah itu dipaksa orang tua, ya mungkin kurang sungguh-sungguh di dalam mencapai kemampuan sehingga dapat nilai yang bagus. Yang terjadi bisa seperti itu. Yang kedelapan, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan transisi wirausaha. Apa yang dimaksud transisi wirausaha? Transisi macam-macam. Transisi situasi. Pada saat kondisi normal sebelum pandemi COVID, usaha es tebu laris. Karena apa? Musimnya juga mendukung dan sekolahan tidak tutup. Artinya tidak ada anak sekolah yang tidak masuk. Begitu pandemi COVID, tidak ada siswa yang
berkerumun di sekolahan atau belajar di sekolahan. Semua dari rumah. Sehingga yang harus kita lakukan? Kita mesti harus tahu situasi itu dan kita mesti harus keliling. Jualnya es tebu keliling ke rumah-rumah. Tidak nongkrong di sekitar sekolahan lagi. Nah, dengan adanya transisi-transisi seperti ini, kita mesti harus cepat. Harus secepatnya kita mengambil keputusan. Dari nongkrong di situ, kita mesti harus keliling. Transisi keuangan. Bagaimana kalau keuangan mengalami transisi? Yang tadinya modalnya banyak, sekarang modalnya jadi kecil karena ada ancaman bangkrut. Ya secepatnya diupayakan bagaimana modal itu bisa kembali dengan cara apapun. Misalnya, tenaganya dikurangi. Dari 10 rombong, tinggal 5 rombong yang efektif. Yang kurang efektif langsung berhentikan. Itu salah satu yang bisa mendukung usaha menjadi sukses. Kalau tidak, artinya tidak punya kemampuan untuk melakukan transisi perpindahan dari satu situasi ke situasi berikutnya, tidak peka, maka itu akan mengalami kegagalan. Kemudian berikutnya adalah potensi yang menyebabkan seseorang mundur dari wirausaha. Simmerer juga mengungkapkan beberapa potensi yang menyebabkan seseorang mundur dari kewirausahaan. Apa saja yang menyebabkan mundur? Pertama adalah pendapatan yang tidak menentu. Jadi kalau misalnya seorang wirausaha es tebu tadi itu dengan penghasilan yang tidak menentu, dalam arti bukan menentu di atas 50 gelas penjualan per hari, tapi kadang-kadang hanya 5 gelas, kadang 10 gelas, kemudian kadang tidak ada yang beli, maka ini sangat berbahaya. Sehingga ada risiko mundur untuk usaha itu. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Modal investasinya itu hilang gara-gara apa? Gara-gara tersedot untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya seorang pengusahanya ini sakit, sehingga modalnya banyak yang tersedot, modal usahanya untuk kebutuhan pribadi, untuk berobat. Maka yang terjadi, usaha ini akan mundur. Yang ketiga, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Jadi dalam usaha, mesti perlu adanya aktivitas yang lebih. Biasanya ini kerjanya bisa full satu hari. Jadi mulai pagi, jam 4 pagi sudah dimulai, kemudian sampai dengan jam 9 atau jam 21 baru selesai. Ini merupakan hal-hal yang dikatakan sebagai kerja keras seorang wirausaha. 24 jam tetap bekerja. Kerja keras dan waktu lama. Ya. Yang keempat, kualitas hidup yang rendah walaupun usahanya berhasil. Jadi cenderung mengalami mundur dari wirausaha apabila seorang pengusaha mengalami sakit-sakitan. Kualitas hidupnya ini rendah, sering sakit, sering tutup, sering tidak jualan. Misalnya itu usaha es tebu ada 10 rombong, sering-sering tidak bisa memasok tebu karena nggak bisa mencari. Tidak ada bahan. Nah, karena sakit. Sehingga akhirnya terancam mundur. Yang kelima,
suka meremehkan mutu, suka mengambil jalan pintas, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak disiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab. Ini merupakan dasar yang melemahkan dan dapat menimbulkan kegagalan. Biasanya kalau sudah sukses, maka pengusaha itu banyak yang lupa atau lalai, suka meremehkan mutu, merosot mutunya. Misalnya jualan es tebu tadi itu, yang awalnya itu tebunya bersih, karena saking larisnya tebunya nggak sempat dikuliti, akhirnya terkesan kotor, nggak enak, akhirnya merosot, karena pelanggannya lari. Atau suka mengambil jalan pintas, alah segini aja, gitu aja. Jadi meremehkan. Atau tidak memiliki kepercayaan diri. Apa gini ya, apa gitu ya, apa gini ya, apa gitu ya. Atau tidak disiplin. Artinya, mestinya pada saat istirahat 1 dan istirahat 2 di sekolahan itu, dia mesti sudah ada di situ. Lah, pada saat istirahat 1 belum datang, sehingga tidak ditemukan es tebu. Baru istirahat 2 baru datang. Anak-anak yang biasa suka jajan atau minum, sudah kenyang semuanya, sehingga es tebu tidak laku. Suka mengabaikan tanggung jawab, sering bleset. Nah, ini berbahaya, sehingga akan mengancam kegagalan atau kemunduran. Apa keuntungan dan kerugian berwirausaha? Lembeng dan Charles mengemukakan keuntungan dan kerugian berwirausaha. Keuntungannya ialah yang pertama adalah otonomi, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. Dalam berwirausaha, maka seorang wirausahawan akan memperoleh otonomi yang luas. Tidak tergantung orang lain. Seorang pengusaha mempunyai otoritas sendiri. Jadi bos, bukan jadi pembantu. Ya, walaupun bosnya pabrik biting, itu bos. Bosnya es tebu, kalau ada 20 sampai 50 rombong, itu ya bos. Penghasilannya nggak sedikit, banyak. Ya, nggak usah yang muluk-muluk, yang biasa-biasa saja. Yang modal 5 sampai 10 juta. Nggak usah banyak. Itu aja sudah kewalahan kita. Bos bakso, wah lumayan. Kemudian yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motivasi berprestasi. Tantangan awal dan motivasi tinggi merupakan perasaan yang menyenangkan. Biasanya seseorang atau seorang wirausahawan pertama mendapat tantangan awal itu sangat gembira, sehingga menimbulkan motivasi tinggi untuk berupaya yang keras, bekerja keras. Apalagi kalau mendapatkan penghasilan yang lebih atau keuntungan yang lebih, maka dia akan lebih rajin untuk melakukan usaha. Yang ketiga, kontrol finansial. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Jadi, keuntungannya bahwa keuangan itu bukan milik siapa-siapa, walaupun itu sudah dipisahkan dari milik keluarga. Yang untuk milik usaha dengan milik keluarga sudah dipisahkan. Tetapi sebetulnya pada dasarnya milik perusahaan atau milik usaha adalah juga
miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Itulah keuntungannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya yang pertama adalah pengorbanan personel. Pada awalnya seorang wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Hanya sedikit waktu yang sisa untuk melakukan hal lain. Itu sudah merupakan suatu konsekuensi. Kalau kita mau maju, memang mesti harus menghabiskan waktu penuh untuk usaha. Yang kedua, yaitu beban tanggung jawab. Hampir pada semua hal dalam perusahaan, seorang wirausaha harus bertanggung jawab. Itu sudah jelas, sudah merupakan konsekuensi. Jadi jangan sampai itu dikatakan suatu hal yang merugikan. Kemudian yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal. Karena seorang wirausaha menggunakan sumber dana miliknya sendiri, maka margin laba yang diperoleh relatif kecil. Tidak masalah saya kira, selagi itu tidak modal hutang. Walaupun kecil adalah modal sendiri. Besar pun untuk apa kalau itu modal hutang? Karena modal hutang sama halnya kita bekerja pada orang lain. Bukan lagi kita sebagai bos, tetapi kita sebagai budaknya orang yang berduit. Jadi demikian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Ini adalah salah satu contoh tugas yang dilakukan oleh mahasiswa yang dulu. Jadi wirausaha dibagi dua, keberhasilan dan kegagalan. Kemudian dicari faktor-faktornya keberhasilan dan dicari faktor-faktornya kegagalan. Jadi untuk itu Anda juga saya minta membuat semacam mapping konsep semacam ini dalam bentuk mapping. Silahkan Anda buat secara individu dan dikumpulkan melalui WA ke WA saya. Saya kira demikian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA Group atau WA pribadi ke saya, silahkan. Untuk selanjutnya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau kurang bisa ditangkap. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.